Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kastarani dengan NIM 191012510109 dari kelas 4D PGSD. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran saya berupa alat peraga tata surya. Selamat menyaksikan. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka diperlukan berbagai terobosan, baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal, baik di dalam belajar mandiri maupun dalam pembelajaran kelas. Inovasi model pembelajaran sangat diperlukan dan sangat mendesak, terutama model pembelajaran baru yang dapat memberikan hasil belajar lebih baik. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran menuju pembaharuan. Agar pembelajaran lebih optimal, maka diperlukan pula berbagai media pembelajaran yang harus efektif dan selektif sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan di dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran IPA. Media merupakan alat bantu untuk memahami konsep atau materi pelajaran. Fisika merupakan salah satu bagian dari IPA yang menerapkan konsep-konsep ilmiah, serta mengembangkan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains dapat dimiliki siswa melalui pengamatan langsung terhadap objek yang melibatkan berbagai aktivitas siswa di kelas maupun di luar kelas. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, membuat model sistem tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Sistem tata surya merupakan benda langit yang terdiri dari matahari dan objek yang terikat oleh gaya gravitasi matahari. Objek-objek tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit berbentuk elips. Planet dalam sistem tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya yang terdiri dari matahari, planet-planet satelit, komet, meteor, dan asteroid merupakan sejumlah bintang yang bergabung di dalam kelompok yang dikenal sebagai galaksi. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari dan merupakan planet paling kecil di tata surya. Tidak ada atmosfer yang melindungi Merkurius dari radiasi matahari, sehingga suhu siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius pada malam hari. Planet yang kedua ialah Venus. Nama Venus diambil dari nama-nama Dewi Cinta Romawi. Planet kedua terdekat dengan matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Atmosfer Venus berupa lapisan tebal yang sebagian besarnya adalah gas karbon dioksida yang memerangkap suhu panas sehingga suhu permukaan Venus mencapai 47,1 derajat Celcius. Yang ketiga ialah Bumi. Planet terdekat dengan matahari yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di alam semesta. Bumi berada di jarak yang ideal dengan matahari. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari, air di bumi akan menguap menjadi gas. Namun, jika terlalu jauh, maka air di bumi akan membeku. Planet keempat ialah Mars. Setelah bumi, ada planet Mars yang namanya diambil dari nama dewa perang Romawi. Debu yang kaya zat besi menutupi permukaan Mars dan memberinya warna merah, sehingga planet ini disebut sebagai planet merah. Planet Mars memiliki gunung berapi terbesar di tata surya, yakni Olympus Mons. Yang kelima ialah Jupiter. Planet kelima yang terdekat dengan matahari adalah Jupiter. Jupiter yang merupakan raksasa gas merupakan planet terbesar di tata surya. Ukuran Jupiter 2 kali lebih besar dari gabungan semua planet lain di tata surya, tetapi memiliki hari yang paling pendek, yakni hanya 10 jam untuk memutar porosnya. Planet ke-6 ialah Saturnus.
Saturnus merupakan planet ke-6 yang terdekat dengan matahari. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Planet ini terkenal dengan cincinnya yang menonjol. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel es dan bebatuan. Cincin terbesar Uranus, Pop, membentang seluas hampir 7.000 kali luas Saturnus. Planet ketujuh ialah Uranus. Planet ketujuh yang terdekat dengan matahari, Uranus, merupakan raksasa es yang terdiri dari unsur-unsur air, metana, dan es amonia. Berbeda dari planet lainnya, Uranus mengorbit secara efektif dengan poros hampir mengarah ke matahari dan tampak berguling saat mengelilingi matahari. Planet terakhir ialah Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Jaraknya yang sangat jauh membuat sinar matahari butuh waktu 4 jam untuk mencapai Neptunus. Sedangkan sinar matahari hanya butuh 8 menit untuk mencapai bumi. Menurut NASA, ketika cahaya matahari mencapai Neptunus, cahaya tersebut 900 kali lebih redup daripada cahaya matahari di bumi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga saya antara lain styrofoam, kawat, kertas origami, lem, glitter, cat air, lampu LED, double tip, kardus bekas, penggaris. Langkah-langkahnya, yang pertama, bentuk kawat sampai menjadi berbentuk spiral. Terus, remas kertas origami menyerupai gumpalan kertas. Kemudian, gumpalan kertas origami tersebut kita masukkan ke dalam kawat yang sudah dibentuk spiral tadi. Tutupi semua bagian tersebut menggunakan kertas origami membentuk bulat. Beri lem pada bagian yang kurang rata bentuknya. Tunggu beberapa saat sampai keseluruhan lem kering. Setelah kering, kita beri cat air pada bagian yang sudah kering tersebut. Sesuaikan warna dengan warna planet. Setelah selesai diberi cat, tunggu hingga kering. Sembari menunggu cat kering, gambar menggunakan cat warna putih di atas styrofoam berbentuk sistem orbit. Setelah selesai menggambar sistem orbit, taburi menggunakan glitter di seluruh bagian atas styrofoam. Lubangi bagian tengah styrofoam untuk meletakkan lampu LED. Ketika alat peraga planet tadi catnya sudah kering, tusuk di bagian bawah menggunakan planet. Tusukkan kawat tersebut pada bagian gambar orbit pada styrofoam. Urutkan sesuai urutan planet yang paling terdekat dan terjauh pada matahari. Pasang lampu LED, kemudian hubungkan ke stop kontak. Alat peraga pun siap. Cara menerapkan alat peraga saya, yang pertama, guru meminta siswa untuk membaca informasi dan mengamati gambar tentang sistem tata surya yang ada pada buku siswa. Setelah itu, guru membawa alat peraga yang telah dibuat, yaitu model tata surya 3 dimensi. Guru mengenalkan sistem tata surya dan planet-planet berdasarkan urutannya dari matahari. Guru mengajak siswa untuk mengamati alat peraga sembari menjelaskan karakteristik planet-planet yang ada pada tata surya. Setelah mengamati, guru meminta pada siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran secara berkelompok.